Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah kita, tapi kita mau bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Mari sebelumnya kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau beribadah, kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Biar kiranya Engkau yang beracara Tuhan pada ibadah kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau merayakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena kita sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Haleluya.
memberikan hidup yang baru dalam hidup kita. Amin. Mari kita mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa merayakan Minggu Palem. Jadi satu peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem menjadi satu hal yang spesial karena pribadi Yesus yang membuat jadi spesial. Jadi hari ini kita sama-sama merayakannya, dan ketika Yesus masuk, orang-orang mengeluhkan Yesus sebagai Raja, sebagai tanda kemenangan, karena mereka berpikir bahwa Yesus datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi rencana Yesus itu lebih besar, sehingga setelahnya memang kita tahu peristiwa ini, mereka jadi kecewa, bahkan berbalik untuk menyalibkan Yesus. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita melalui peristiwa ini, kita tahu bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Bahkan Dia masuk ke Yerusalem sebagai Raja damai. Melalui apa yang Dia lakukan menjadi satu perlambangan, baik melalui palem, daun palem, maupun mengenai keledai yang Dia tunggangi. Bukan dengan keperkasaan kuda untuk peperangan, tetapi untuk membawa damai. Dan biarlah kita mau mengenang ini, dan kita terus menaruh Yesus itu sebagai Raja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kita sudah mendengar pesan pengembalaan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu pada pagi ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Amin. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hati menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian.
Hanya
Biar segala hormat dan kemuliaan hanya kami berikan kepadamu. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus segala pujian. Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Katakan bagi Yesus. Amin. Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian. Amin. Hormat serta benar Tuhan. Kami berikan hormat kami, syukur kami hanya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian, hormat dan syukur. Terima kasih Tuhan. Hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal pengagungan hanya bagimu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami siap ditabur oleh firman. Beracaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada saat ini kita sama-sama merayakan yang namanya Minggu Palma.
Dan ini mengingatkan bagaimana sih kisah ini diambil 2020 tahun yang lalu. Dan kita ada di acara 3 serangkai di dalam The Holy Week yang dikatakan diawali dengan perayaan daripada Minggu Palma. Dan kita mengetahui bahwa semua ada makna bagi kita semua sebagai umat yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dan tentunya ini merupakan juga satu awal perjalanan bagaimana sengsara Yesus dimulai dari Minggu Palem ini, lanjut kepada Golgota, di mana kita akan merayakan Jumat Agung dan lalu Paskah pada hari yang ketiga kebangkitannya. Dan peristiwa masuknya Yesus ini dicatat oleh keempat penulis Injil, dan saya ingin mengangkatnya dari sebuah tulisan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Kita akan sama-sama mengikuti pembacaan yang ada. Yesus dielulukan di Yerusalem, ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah perjalanan menuju Yerusalem, dan mereka mengambil yang namanya daun-daun palem seperti ini, dan mereka pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, Hosana, dan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ini luar biasa, mereka melambai-lambaikan daun palem di tangan mereka dan mereka bersorak-sorai dan mereka mengatakan Hosana, Hosana, diberkatilah dia. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Dan seperti tertulis di ayat 15, jangan takut hai Putri Sion, lihatlah rajamu datang. Dan ini sangat luar biasa karena ia duduk di atas keledai yang masih muda, yang belum pernah menerima beban sebelumnya, dan benar-benar keledai yang benar-benar fresh, yang masih baru. Tapi dari kisah ini kita menangkap ada banyak hal yang dapat kita pelajari daripadanya. Apa sih diantaranya yang seperti tadi saya katakan, bagaimana mereka bersorak-sorak tentang Hosana, lalu Yesus mengatakan supaya jangan takut, dan keledai yang ditunggangi, semuanya ini berbicara tentang makna yang dalam ketika kita merayakan yang namanya perayaan Minggu Palem. Dan biarlah kita masing-masing boleh mempersiapkan diri kita, dan mari kita mau sama-sama satukan hati berdoa tentunya terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih, biarlah pengantar ini boleh sama-sama mengantar kami, mempersiapkan hati kami, urapi kami, dan Tuhan satukan hati kami dimanapun kami berada, menerima pengurapan yang sama untuk kami sama-sama bisa menyukakan hati Tuhan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat, pewahyuan, dan urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan dan kuat kuasa Tuhan, sehingga segala kebenaran firman Tuhan disampaikan boleh jadi rema, firman yang hidup yang boleh kami aplikasikan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan mari kita lanjutkan. Jadi apa sih yang terjadi? Di dalam Yohanes 12 itu benar-benar dikatakan bahwa orang-orang banyak itu mengikuti Yesus. Ternyata di antara orang-orang banyak itu yang mengikuti tentunya mereka punya motif-motif yang berbeda. Dan kita perlu mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari kisah ini. Dan pada saat itu kedatangan Yesus juga menggenapi satu nubuatan. Melalui semuanya ini, apa kaitannya dengan kehidupan kita dewasa ini? Nah, latar belakang pada masa itu, di mana zaman-zaman raja-raja, kerajaan, itu memiliki kebiasaan setiap tahun satu kali mereka akan mengunjungi wilayah kerajaannya dan datang ke desa-desa dan wilayah-wilayah yang ada, dan mereka akan datang dengan seperti kunjungan dadakan gitu atau sidak gitu. Kunjungan yang mereka nggak kasih tahu sebelumnya sehingga orang banyak nggak siap. Tapi apa yang mereka tahu adalah melalui latar belakang seperti ini, itu disebut sebagai epifani atau satu kunjungan di mana Yesus datang bertindak gitu ya, sebagai raja juga sebagai hakim untuk membawa vonis atau pesan yang akan disampaikan dan juga aturan-aturan yang akan dimaklumatkan kepada orang-orang yang ada yang dia temui. Dan melalui kunjungan ini yang menarik adalah mereka akan mengetahui raja yang datang itu dari kendaraan yang ditunggangi. Dan kalau bicara tentang kuda,
itu berbicara kerajaan dalam bahaya dan mereka harus siap siaga untuk berperang. Tapi kalau datangnya itu dengan keledai, itu berbicara tentang keadaan damai, semua nyaman, semua tentram. Dan dua pesan yang Yesus ingin berikan itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa ia adalah raja. Jadi makna di mana ia memasuki kota Yerusalem itu dikatakan bahwa ia datang menunggangi keledai dan dia masuk dan orang-orang bawa palem-palem di tangannya dan mereka lemparkan pakaian-pakaian, mereka taruh ranting-ranting dan menghormati bagaikan raja. Yohanes menuliskannya seperti itu. Nah, ada makna juga supaya kita memahami latar belakangnya. Makna Yerusalem ada dua. Yang dari bahasa aslinya itu Yerusalem itu berbicara tentang Yerusalem dan yang satunya adalah Yerushalom dan yang satu itu berbicara tentang Yesus yang hadir, yang satu juga sama Yeru itu Yesus yang hadir dan yang satu yang Zalim itu bicara bagaimana orang-orang yang dia datangi lalu datang tadinya menyambut tiba-tiba bertolak belakang dan menolak keberadaannya dan dia mulai dizalimi gitu dan dia divonis mati bahkan ketika tidak ditemukan satu kesalahan pun dalam kehidupannya. Dan yang satu yang Yerusalem itu berbicara dia yang datang, dia yang hadir, dia yang mau membawa damai sejahtera dan dia membawa satu message yang jelas. Keselamatan ada pada dia dan dia mau mengalirkan yang namanya damai sejahtera kepada banyak orang. Jadi menarik ya kalau kita pelajari ini dan ini dikatakan bahwa Yesus harus hadapi ini dengan satu semangat yang sama entah itu Yerusalem maupun Yerushalom. Kedua-duanya Yesus mau tunjukkan kepada kita dia tetap pribadi yang taat pada Bapa Surgawi, dia juga pribadi yang melakukan tindakannya berdasarkan kasih kepada umat manusia. Jadi kita perlu sama-sama menyadari apa message daripada Minggu Palma ini. Dan saya ajak Bapak Ibu masuk ke dalam Yohanes 12 ayat 12 dan 13. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka ambil daun-daun palem dan mereka pergi menyambut Yesus sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sampai di sini, lalu ayat ini menunjukkan apa sih? Satu kemeriahan daripada warga pada saat itu yang ingin datang menyambut pribadi Yesus. Dan mereka hamparkan juga bukan hanya daun-daun seperti ini, ranting-ranting, tapi juga pakaian dan jubah mereka di jalanan. Dan bahkan mereka potong ranting, potong daun-daun supaya ketika dilalui itu dan mereka seperti menyibak gitu ya. Dan ini berjalan menunggangi keledai. Dan Yohanes mencatat semua detail-detail penyambutan ini bagaikan raja. Apakah saat itu memang orang-orang itu tahu bahwa dia adalah raja, dia adalah Tuhan, dialah pencipta semesta. Ternyata di ayat 17, mari saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara melihat ayat 17-nya dikatakan orang banyak bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, ayat 18, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu akan masuk ke dalam kota Yerusalem. Wah, ternyata dari ayat-ayat ini Yohanes ingin tunjukkan orang-orang banyak yang datang itu salah satunya karena mereka bukan tahu Yesus itu benar-benar Tuhan dan juga Raja, pencipta alam semesta. Tetapi ternyata karena mereka mendengar kabar bahwa ia yang akan datang itu habis membangkitkan orang yang mati yang namanya Lazarus. Dan mereka ingin tahu dan mereka begitu antusias, mereka ingin menyambut dan sebagainya. Apa sih yang terjadi di sini? Ternyata mereka punya motif-motif tertentu. Mereka ingin Yesus yang melakukan mujizat itu, mereka datang juga ingin supaya melihat Yesus pasti akan melakukan mujizat yang lebih besar lagi dari apa yang mereka dengar. Yang kedua, sebagai raja yang mereka lulukan, mereka itu ingin supaya
Yesus ini adalah menjadi pribadi yang mereka harapkan untuk bisa menolong mereka keluar gitu secara politik, keluar dari penjajahan Romawi pada saat itu. Jadi punya motif bermacam-macam. Tetapi yang menarik adalah di antara kumpulan-kumpulan orang-orang yang ada, baik orang banyak, murid-murid, dan juga ternyata ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok orang Farisi. Di ayat 19, mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka dan mereka begitu marah. Dan mereka juga frustasi karena mereka tidak berhasil mencari kesalahan daripada Yesus. Dan mereka itu berusaha menangkap Yesus dan berusaha membunuhnya. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang pada yang lain, mereka saling berbicara dan berdebat. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dan bahkan mereka akhirnya melihat bagaimana orang banyak itu menyambut. Mereka sendiri tidak pernah diperlakukan seperti itu. Dan ada iri hati, ada kemarahan, ada perdebatan, dan bermacam-macam hal yang terjadi di kalangan orang Farisi. Yang pada saat itu notabene ada melihat namun tidak menyambut Yesus. Dan ternyata Yohanes ini menyadari satu hal. Melihat semuanya ini, dia membidik dari 3 lensa gitu. Dan dia melihat sesuatu yang sangat khusus. Dia perhatikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dialah yang pegang kendali atas dunia. Dan Yohanes ini catat, Yesus ini bertindak itu menurut saat atau waktunya. Dan itu dapat ditemukan di pasal 7, Yohanes 7 ayat 30 dan pasal 8 ayat 20. Jadi bukan mengikuti waktu manusia atau keinginan manusia. Jadi Yesus selalu mengikuti waktu daripada kehendak Bapa Surgawi. Bagaimana dengan kita semua? Saya tertarik sekali ketika membaca ini karena ternyata kedatangan Yesus pun itu sambutannya dan berbagai hal itu semua sudah dinubuatkan oleh Sakaria ratusan tahun sebelumnya. Dan murid-murid juga dipakai oleh Tuhan menggenapi nubuatan itu tanpa mereka sadari. Dan bahkan perkataan orang Farisi yang mengatakan, lihatlah seluruh dunia mengikuti dia. Itu kan jadi kenyataan pada dewasa ini. Dan luar biasa. Pertanyaan saya bagi kita semua tentunya. Seberapa jauh sih kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Karena pengenalan kita yang makin dalam itu membuktikan satu perbedaan atas hidup kita dalam pengiringan kepada Tuhan. Nah, Injil Yohanes ini begitu unik karena tadi dari sisi-sisi 3 sisi itu ada orang banyak dituliskan, lalu juga dituliskan murid-murid dan dituliskan perdebatan yang ada dari orang Farisi. Yohanes ingin mengingatkan kita sebetulnya bagaimana setiap rangkaian yang dituliskan itu penting antara sebelum kejadian dan sesudahnya. Bahkan ketika mereka lambai-lambaikan daun palem sambil berseru, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat Allah yang Maha Tinggi. Mungkin kita tidak ada di sana pada saat itu. Kita ada di sini di masa kini. Tetapi arti Hosana itu menunjukkan selamatlah kami, selamatlah kami. Ini ungkapan satu pengharapan. Dan ungkapan ini juga yang sering dinyanyikan oleh kita melalui pujian dan kidung nyanyian yang ada di setiap jemaat yang mengatakan Hosana, selamatlah kami. Ada pengharapan di dalam Tuhan dalam menghadapi musibah pandemi apapun, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan ada keyakinan, mereka percaya bahwa Yesus ini adalah datang daripada Tuhan yang pasti dipakai secara politikal di dalam pikiran mereka, yaitu untuk membawa perdamaian bagi mereka. Sehingga daun-daun palem ini menjadi tanda perdamaian. Setiap kali kita melihat daun palem, inilah tanda perdamaian. Nah, apa sih makna yang kita bisa ambil dari perayaan ini? Yang pertama, penggunaan daun palem oleh masyarakat pada saat itu berbicara tentang perdamaian dan simbol kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas dosa,
atas kematian bagi kita yang merayakan pada saat ini. Dan di samping daun palem ada yang muncul adalah satu figur, yaitu keledai. Keledai yang tadi sampai dituliskan dengan detail, keledai muda, itu juga punya makna yang dalam. Keledai erat simbolnya juga sama, perdamaian dan berbicara tentang kesederhanaan dan kerendahan hati. Seseorang yang datang menggunakan keledai itu pasti membawa pesan damai pada waktu itu dan pada saat sekarang juga. Dan biarlah kehadiran Yesus yang menggunakan keledai jadi simbol keledai dalam peristiwa Minggu Palma ini menjadi gambaran kerendahan hati. Mari kita sikapi hidup kita ketika kita merayakan, adakah kerendahan hati dalam kehidupan kita? Dan adakah kedamaian di hidup kita? Sudahkah kita berdamai satu dengan yang lain? Dan peristiwa ini juga bicara tentang menyambut Kristus. Biarlah kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan untuk kita diingatkan bagaimana kita memiliki sikap yang terbaik, yaitu minta tuntunan dan arahan daripada Roh Kudus. Dan biarlah sikap kita mau tunduk kepada Tuhan seperti keledai yang ditunggangi oleh Kristus itu. Nah, 3 hal yang paling penting yang kita bisa ambil dari sisi pribadi Yesus sendiri. Apa sih yang Yesus lakukan? Di ayat 12 dan 13, Yesus Kristus itu berkuasa atas setiap orang percaya. Itu yang pertama, yaitu dengan kita mengakui bahwa Yesus sebagai Raja, artinya kita menerima Dia sebagai Tuhan, dan kita mau mengatakan Engkau berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidupku. Yang kedua, ayat 14-15, Kristus datang membawa kelepasan dari rasa takut. Apapun yang kita alami saat ini, rasa khawatir, rasa takut, semua yang mengikat kehidupan kita membelenggu, Yesus datang mau membawa kelepasan. Ayat 16 yang ketiga, Kristus itu melakukan hal yang luar biasa karena Dia memberikan pemahaman, pengertian, hikmat kepada semua orang. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama ini aplikasinya, melakukan, menyambut dan menikmati perayaan yang namanya Minggu Palma ini. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, mari kita harus miliki iman yang memiliki komitmen di dalamnya. Bagaimana sih supaya memiliki iman yang konsisten antara apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Dan kita harus konsisten juga di dalam segala sesuatunya, baik dalam keadaan enak maupun tidak enak, keadaan suka maupun duka. Kita harus konsisten, karena kuncinya itu berbicara tentang iman. Nah, iman yang seperti apa? Yang pertama, aplikasi yang harus kita lakukan, biarlah iman kita not self-center, bukan berpusat pada diri kita, tapi biarlah berpusat kepada Kristus. Bagaimana sih caranya? Ternyata dari kisah yang tadi saya katakan di atas, orang-orang banyak itu, mereka yang memberikan segala sesuatunya, mereka memuji-muji. Ternyata saya ulang sekali lagi, ada 2 alasan. Yang pertama, mereka kepengen ngalami yang namanya mujizat. Ternyata yang mereka cari itu mujizat untuk mereka. Karena menjadikan Yesus itu seperti yang mereka inginkan. Apa yang engkau bisa lakukan buat kami? Itu dari sisi kacamata orang banyak. Dan yang kedua, mereka ini kepengen Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan dibebaskan seperti mereka bebas dari perbudakan dan keluar dari Mesir. Dan mereka ngalami hidup nyaman gitu. Nah, mereka pengen bilang, melalui sikap mereka seperti ini, ternyata mereka tidak berpusat kepada Kristus. Mereka pusatnya itu kepada apa yang engkau bisa kerjakan bagi kami. Mari kita renungkan, adakah kita memiliki sikap seperti itu? Ketika kita ngalami hal yang sulit, kenapa tidak seperti ini? Semuanya itu berdasarkan kepada kitanya, akunya, bukan kepada Tuhan. Terima kasih engkau izinkan ini terjadi. Seringkali tanpa disadari, kita berpusat kepada diri sendiri dan tidak berpusat kepada apa yang Tuhan kehendaki supaya terjadi. Tentang saya atau aku. Yang kedua, bagaimana sih supaya kita bisa menyambut perayaan Minggu Palma ini? Yang kedua, mari kita mau miliki iman yang digerakkan oleh hubungan. Sebuah hubungan yang dalam dengan Kristus.
yang selalu mengalami kesegaran secara pribadi untuk kita melangkah, mengalami setiap hari-hari kita dalam keadaan baik maupun tidak, kita tetap bisa memiliki hubungan dengan Kristus. Yang terakhir, bagaimana sih supaya kita bisa merayakannya? Aplikasi apa yang harus kita lakukan? Biarlah iman keyakinan kita kepada Kristus itu tidak berdasarkan adanya hambatan-hambatan dari pribadi, hambatan seperti masalah-masalah pribadi atau krisis-krisis pribadi. Tetapi kita miliki iman yang berkata begini, walaupun aku harus melalui lembah kekelaman, walaupun aku harus melalui segala sesuatunya, aku tidak takut bahaya karena Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah iman seperti ini tidak terhalangi oleh hambatan maupun krisis daripada hidup kita, maupun juga hal-hal yang lain yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kita membangun terus hubungan berdasarkan kasih yang kita terima dari Kristus dan kasih untuk membalas kasih Kristus. Dan mari sebagai penutup, kehadiran Kristus itu pada masa itu adalah mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan hari yang sama juga Tuhan ingin mengingatkan, sudahkah kita berdamai secara vertikal dengan Tuhan? Dan sudahkah kita berdamai antara kita dengan sesama? Kita dengan keluarga, kita dengan teman-teman di dalam pelayanan, kita juga dengan sesama kita yang lain. Semua secara vertikal, secara horizontal. Sudahkah kita meresponi dengan mau mengalami yang namanya didamaikan oleh Tuhan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Mari kita pikirkan, iman kita tidaklah berdasarkan situasi atau kondisi, tapi biarlah kita menyadari bahwa ketika aku diizinkan mengalami hal yang buruk, aku tetap bisa memuji-Mu karena Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Engkau adalah Rajaku yang terus memberikan kemenangan-kemenangan melalui segala peristiwa, sehingga Minggu Palma itu disebut sebagai minggu di mana kita menghormati Raja kita, menghormati Raja yang agung, menghormati Tuhan Yesus Kristus yang memberikan dari dirinya yang terbaik tanpa tahan-tahan dari dirinya. Tapi semuanya itu diberikan untuk kita yang dikasihi. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Adakah kita masih menahan-nahan kebaikan Tuhan? Sudahkah kita membagi kepada banyak orang, kepada Tuhan, membawa kepada Tuhan baik korban persembahan yang Tuhan sudah berikan yaitu dirinya, dan kita juga mau membawa korban yaitu talenta kita, waktu kita, harta yang Tuhan percayakan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Oleh karena itu mari kita rayakan Minggu Palma ini dengan perenungan bagaimana ia memulai satu perjalanan sengsara, dimulai dengan dia mengalami yang namanya orang-orang banyak mengeluh-elukan dia. Tapi dia tahu bahwa orang banyak itu akan berkata, salibkan dia, bebaskan Barabas. Tapi dia tetap menjalani hari itu dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena itu mari kita sambut Raja Damai kita dengan penuh kedamaian di antara satu dengan yang lain. Hosana, Hosana, dan selamat merayakan hari Minggu Palma. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan saya percaya Bapak Ibu, Saudara semua diberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami dan membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi hotline prayer kami yang tertera di layar kaca saudara dan kami siap mendukung di dalam doa. Saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita mau bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang spesial, kami boleh mengenang, mengingat
bagaimana Tuhan masuk ke Yerusalem dengan keperkasaanmu Tuhan sebagai Raja. Dan biarlah setiap kami di tempat ini boleh terus menaruh dalam kehidupan kami bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan biarlah kami boleh tunduk kepada Tuhan, kami boleh taat kepada Tuhan sebagai hamba-hambamu, sebagai anak-anakmu Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau menerima berkat daripada Tuhan, dan kiranya Tuhan curahkan di tengah-tengah setiap umat-Mu dimanapun umat Tuhan berada. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut berkat Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.